Manchester City harus berbagi poin dengan Liverpool dengan skor akhir 1-1 di Etihad Stadium. Mungkin Pep Guardiola yang lebih terpukul dengan hasil ini bisa kita lihat dari perayaan Jurgen Klopp dan kesedihannya Pep Guardiola ketika Trent Alexander-Arnold berhasil mencetak gol yang menyamakan kedudukan. Pep Guardiola terpukul karena kita bisa lihat dari statistik juga Manchester City sangat dominan di pertandingan kali ini. Dalam soal ball possession, mereka menguasai Liverpool. Kesempatan emas juga lebih banyak jatuh ke tangannya Manchester City daripada Liverpool. Jadi kita coba lihat dari statistiknya sekarang ini. Manchester City menguasai possession dengan angka 60% dan 40% untuk Liverpool. Sangat dominan sekali. Dan dari segi penciptaan peluang, expected goals, Manchester City 1,36, Liverpool 0,56. Hampir 2 kali lipat. Jadi, nggak ada keraguan lagi kenapa Pep Guardiola itu merasa sangat terpukul dengan hasil ini. Dan dari segi tembakan pun juga Manchester City melakukan 16 tembakan dan Liverpool hanya melakukan setengahnya dari angka itu, hanya 8. Jadi kita mulai aja dengan sedikit apa yang terjadi di pertandingan kali ini. Dari segi penyerangan, Manchester City melakukan apa yang kita sudah duga, yaitu mereka akan mencoba memfokuskan target ke Trent Alexander-Arnold. Karena mereka mengetahui Trent itu memang titik kelemahan Liverpool. Jadi Pep Guardiola itu langsung aja pasang Jeremy Doku di sayap kiri. Mungkin kebantu juga Grealish nggak dimainkan di sana, jadi Doku yang dimainkan di sana. Tapi walaupun Grealish itu sehat bugar, gue rasa tetap Doku yang bakal dipasang karena kecepatannya dan skill individunya ini pasti sangat merepotkan sekali untuk Trent Alexander-Arnold. Itu kita bisa lihat dari gol yang dicetak oleh Erling Haaland. Gol pembukanya itu banyak sekali error dari beberapa pemain Liverpool. Tapi gue mau ngomongin sedikit tentang Trent Alexander-Arnold ya di situasi ini. Jadi awal-awalnya itu Alisson mencoba untuk melakukan umpan lambung jauh ke Mohamed Salah untuk bisa meluncurkan serangan balik. Tapi bolanya itu hancur banget. Jadi bolanya itu langsung jatuh ke kakinya Nathan Ake. Salah itu udah lari kebirit-birit kemana gitu, tapi bolanya nggak nyampe sama sekali. Mungkin sampai sekarang Salah itu masih menunggu bolanya dari Alisson. Oke, cukup kita itu mengolok-olok Alisson. Dan bola sekarang lagi jatuh di kakinya Nathan Ake. Dan yang lebih uniknya lagi ini adalah Nathan Ake, seorang back sentral lagi dihadang oleh 2 pemain Liverpool. Ada Szoboszlai dan Trent Alexander-Arnold. Dan yang lucunya lagi, kita mungkin masih bisa memaafkan Szoboszlai karena dia itu bukan pemain defender, ya kan? Ya di sini tanggung jawab utamanya itu adalah Trent Alexander-Arnold. Dia adalah back, ya harusnya dia yang mengambil alih situasinya begitu. Tapi kalau kita lihat ketika si Nathan Ake ini lagi mencoba menggiring bola, posisi badannya si Trent Alexander-Arnold ini terlalu kotak banget, ya, kayak nggak siap untuk menghadang larinya Nathan Ake. Mungkin agak sedikit menganggap remeh karena dia merasa Ake doang, cuma back sentral doang, buat ngapain dia coba ngelewatin gua begitu. Tapi kenyataannya dia bisa langsung melewatkan si Trent Alexander-Arnold ini. Dan akhirnya bisa langsung memberikan umpan ke Erling Haaland. Sekali lagi ada kesalahan individu dari Joe Matip yang posisinya itu juga amburadul, nggak cukup dekat dengan Erling Haaland di situasi seperti ini. Dan akhirnya Erling Haaland bisa melesatkan tembakan yang cukup keras. Dan sebetulnya Alisson itu sudah sempat menepis bola itu, tapi tangannya agak kelewer-kelewer begitu, jadi kurang kuat untuk bisa menghalau
tembakannya Erling Haaland. Skor 1-0 untuk Manchester City di momen ini. Jadi itulah kelemahannya Trent Alexander-Arnold di sayap kanan Liverpool. Semua orang udah tahu. Kalau lu nggak tahu tentang ini, gue mempertanyakan apakah lu itu adalah penggemar sepak bola. Oke, cuma bercanda aja kok. Tapi intinya adalah Trent itu adalah target empuk Manchester City. Bisa kita lihat bagaimana Pep Guardiola itu mencoba memasangkan Jeremy Doku dan dibantu oleh Bernardo Silva yang suka bertengger di belakang Szoboszlai hanya untuk menyerang sisi kanannya Liverpool ini. Itu kita bisa lihat seberapa niatnya Manchester City itu menekan Trent Alexander-Arnold. Dari statistiknya Jeremy Doku, dia melakukan 18 penggiringan bola. Kalau kita bandingkan dengan seluruh jumlah penggiringan bola dari seluruh pemain Manchester City, hari itu mereka melakukan 28. Doku memberikan angka 18 dari 28 total. Itu bisa kita lihat seberapa niatnya Pep Guardiola itu ingin menggunakan Jeremy Doku hanya untuk menghajar Trent Alexander-Arnold habis-habisan. Dan hasilnya itu juga cukup memuaskan dengan strategi G2-nya Pep Guardiola ini, karena dari statistik Trent Alexander-Arnold juga sudah dilewatkan oleh penggiring bola sebanyak 7 kali. Tapi kalau kita lagi membahas Liverpool, ini adalah tim dengan mental juara. Walaupun mereka ketinggalan 1-0 di babak pertama, mereka itu nggak kelihatan panik sama sekali. Mereka malah merasa tenang. Mereka merasa di momen kapanpun mereka masih bisa mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Dan itulah yang terjadi. Manchester City pun mungkin juga bingung kali ya lihat Liverpool ini, kelihatannya mereka itu santai-santai aja, nggak kehilangan situasi. Biasanya kalau lawan Manchester City, mereka sudah mengambil gol pertama, itu biasanya skor akhir bisa 3-0, 4-0, dan mereka langsung bablas abis begitu. Tapi yang namanya Liverpool, kita itu nggak bisa mencoret Liverpool. Oke, mau situasinya 1-0 atau kena kartu merah, mereka itu akan mencoba mencari segala cara untuk bisa menemukan jalan balik ke pertandingan itu. Dan itulah yang terjadi. Ketika waktu sudah memasuki ke menit ke-80, Mohamed Salah menerima bola dari Luis Diaz dari sayap kiri, dan ada sedikit keteledoran dari Manchester City, tapi kita harus mengacungkan jempol dengan pergerakan-pergerakan pemain Liverpool di situasi seperti ini. Yang gue maksud adalah Cody Gakpo yang menjadi salah satu pemain kunci Liverpool di babak kedua. Dia itu melakukan pergerakan yang menciptakan ruang untuk Trent Alexander-Arnold. Dan akhirnya Mohamed Salah itu bisa memberikan umpan yang mudah, dan Trent Alexander-Arnold memberikan satu sentuhan yang sangat manis sekali pas untuk tembakan terakhirnya, yang akhirnya berhasil bersarang di gawangnya Ederson. Gol ini sebetulnya agak sedikit melawan arus permainan, karena sampai saat ini Manchester City itu sangat dominan. Mereka nggak kelihatan kehilangan kendali. Mereka tetap menguasai permainan. Jadi mungkin inilah kenapa Pep Guardiola itu merasa sangat terpukul, dan Jurgen Klopp sangat pastinya mendapatkan kepercayaan diri yang lebih, bisa mendapatkan skor seri di partai di Etihad Stadium ketika mereka itu dibilang bermain bagus juga enggak. Oke guys, jadi sampai di sana aja ulasan gua tentang Manchester City melawan Liverpool. Oke, jadi buat kalian para penggemar Manchester City, kalian bisa kasih pendapat kalian, apa yang kalian rasakan tentang hasil ini. Dan buat kalian para penggemar Liverpool, kalian bisa utarakan apakah kalian merasa Liverpool itu masih bisa mendapatkan 3 poin penuh, atau kalian sudah puas dengan hasil seri ini. Oke, jadi langsung aja kasih komen di bawah. Dan seperti biasa,
Jangan lupa klik like dan subscribe karena gue bakal terus upload konten-konten Premier League di hari-hari mendatang. Oke, jadi sampai di sini aja. Gue pamit dulu. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.